Terima kasih. Halo. Iya Bu, dengaran suaranya. Ya, oke. Jelas Bu Septi. Ya, Bisa mulai itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Waalaikumsalam Selamat siang, Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Semua dalam keadaan. Iya. Alhamdulillah. Sebentar ya, Ibu cek dulu kehadirannya. Ini ada 11 orang. Oke, kehadirannya semua lengkap. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk giliran hari ini, Ibu lihat ada Glory. Silakan Glory untuk memimpin doa. Baik, Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih Glory. Selanjutnya kita mengadakan apersepsi sedikit nak ya. Kita mengulang mengenai pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak untuk pembelajaran teks laporan hasil observasi kemarin? Apa saja yang kita bahas? Saya, Bu. Oke, Aulia. Silakan, Nak. Minggu kemarin kita mempelajari tentang unsur-unsur, isi, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, Bu. Oke, unsur-unsur, isi, dan kebahasaan. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan apa yang kita bahas tentang LHO. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Oke, saya pula, silahkan. Teks LHO yaitu teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Oke, bagus. Itu Bu ya? Saiful, ya benar Nak. Ingatannya masih kuat ya, Saiful, ada Aulia, dan yang lain juga Ibu harap masih mengingat materi kita minggu kemarin. Untuk hari ini, kita masih membahas mengenai teks, namun teksnya berbeda. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kemudian, sebelum kita masukin materi, Ibu sudah membagikan di WA grup kita untuk kelompok kalian kemarin. Kelompoknya ada 3 kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 3, kemudian ada yang 4 orang karena jumlahnya ganjil. Sembari kalian berkelompok, Ibu tampilkan bahan yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Bentar ya. Baik, sudah terlihat? Halo, sudah, anak-anak, Bu. sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Lihat, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Sebelum Ibu jelaskan apa saja isi dari teks eksposisi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian penuhi hari ini. Nanti setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menganalisis struktur, isi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Kemudian, tujuan pembelajarannya, kita akan menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw tadi ini salah satunya sudah Ibu bagikan kelompok kalian.
Kemudian nanti per kelompok, Ibu minta disimak ya. Per kelompok nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa orang tim ahli yang akan dibagikan tugasnya. Tim ahli nanti ada yang menjadi penganalisis struktur, penganalisis isi, kemudian penganalisis kebahasaan teks eksposisi yang akan kalian dengar atau dibaca. Paham? Kamu. Selanjutnya, ada yang pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Atau ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Belum tahu, Bu. Belum. Baik, ini Ibu tayangkan satu buah video mengenai teks eksposisi. Minta disimak, Mak ya. Bu. Bentar, ini Ibu harus mengubah mode dari mikrofonnya. Ya, Bu. Merokok sudah menjadi hal yang wajar kita lihat dan sangat umum terjadi di masyarakat. Meskipun sudah banyak penjelasan mengenai bahaya rokok, masih banyak saja orang yang merokok. Bahaya rokok akan kesehatan seperti dapat mengganggu kesehatan otak, mengganggu daya pikir, dan bisa merusak tubuh. Kandungan rokok yang terdapat di ribuan zat, di mana 50% zat tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Zat-zat tersebut antara lain adalah nikotin, tar, dan zat lainnya. Efek dari mengkonsumsi zat tersebut adalah bisa menyebabkan kanker, menimbulkan efek kecanduan, dan bisa merusak jantung. Sebagai masyarakat yang sadar akan bahayanya rokok, kita harus mencegah generasi muda seperti belajar. Putus, Bu. Suaranya belum dengar, Bu. ada. Suaranya, Bu. Belum Suara masuk, Ibu. Bu. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Ibu tadi ubah setelan audionya, Bu. Glory, bantu Ibu itu, Glory. Biar pembelajaran kita lancar. Iya, itu ibunya sudah saya kasih tahu. Betul, betul, Pak. Audionya. Bu Septi, iya, Mbak. suaranya dibuka dulu. Iya. Tidak, bagaimana? Terdengar? Ya, kedengaran, Bu. Ibu kedengaran. Sudah, Bu. Baik, kita kembali ke ini dulu ya, ke PPT. Nanti sembari Ibu mencoba lagi untuk memutar videonya, Ibu minta kalian berbagi tugas ya, untuk masing-masing kelompok membagi teman-temannya, ada yang
tim ahli 1, tim ahli 2, dan dari tim ahli 3. Ya? Sudah dibagikan kelompoknya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Waduh, ini. koneksi juga susah ini. Ya, silahkan kalian buat WA grupnya ya, antar tim ahli dulu. Siap, Bu. Oke. Ibu jelaskan dulu ya mengenai teks eksposisi. Sambil Ya, kalian LKPD-nya, oh ya LKPD-nya sudah Ibu bagikan juga. Coba dibuka, Ya, Bu. terlihat Ari, bagaimana Ari, terlihat tidak LKPD-nya? Baik, Bu. Saya coba membuka. Ya. Bagaimana bisa Ari? Atau sudah terlihat di WA-nya LKPD? Ya, Bu, Nah, mulai ini. terlihat, Bu. Oh ya, ini dia LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok nanti. Sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Tinggal kalian mengikuti langkah yang sudah Ibu berikan, kemudian kalian bekerja sesuai dengan tim ahli yang sudah kalian sepakati. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Atau ada yang mau ditanyakan Paham, Bu. dulu? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengerjakan tugasnya? Paham, Bu. Ya, paham. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sembari mengerjakan tugas, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan yang ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, kalian ada 3 ahli kan? Yang pertama ada yang mencari tujuan dari teks eksposisi yang ada di LKPD. Nah, ini pengertian dari teks eksposisi, bahwa teks eksposisi itu dia berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ingat ya, bahwa informasi dan pengetahuan yang disajikan itu secara singkat, padat, dan akurat, dan biasanya yang dibahas berbagai macam topik, bisa pendidikan, bisa ekonomi, keadaan alam, dan lain-lain. Kemudian, selain ada pengertiannya, pada teks eksposisi juga ada struktur teks. Untuk diketahui, pada setiap teks, dia mempunyai struktur yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena struktur itulah yang menjadi ciri khas dari sebuah teks. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai penjelas urutan dari isi teks. Seperti eksposisi, urutannya seperti ini, ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Ini juga nanti ada di tugas kalian itu yang kena tugas mengerjakan struktur teks eksposisi. Ini ada bagiannya, ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Silahkan kalian simak. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Untuk tim yang kena tugas kaidah kebahasaan, ini bagian-bagian yang kalian kerjakan. Silahkan kalian cari di teks tersebut. Adakah pronomina di sana? Pronominanya ada pronomina persona, kata ganti orang, ada non persona, bukan kata ganti bukan orang. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi ini kalian ketahui dia merupakan kata penghubung. Hanya saja kalau di teks eksposisi dia untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya ada kata leksikal. Kata leksikal ini kata yang sesuai dengan kamus. Ada yang nomina, verba, adverbia, dan Adjektiva. adjektiva. Ya.
Sini ada ciri-cirinya, ciri-ciri teks eksposisi. Coba Bella baca Bel. Ciri-ciri Iya. teks eksposisi di sini. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks singkat, padat, akurat, dengan gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak dan tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, terima kasih nak ya. Suaranya lembut sekali, Bella. Sama-sama, ya. Ibu. Ya. Nah, sekarang sudah disampaikan materinya. Silahkan kalian kerjakan tugas di KKPD yang sudah Ibu bagikan. Di waktu 5 menit ya, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Baik, Bu. Ibu sambil mencoba memutar video. Merokok sudah menjadi hal yang wajar kita lihat dan sangat umum terjadi di masyarakat. Meskipun sudah banyak peringatan mengenai bahaya rokok, masih banyak saja orang yang merokok. Bahaya rokok akan kesehatan seperti dapat mengganggu kesehatan otak, mengganggu daya pikir, dan bisa merusak imun. Kandungan rokok yang terdapat ribuan zat, di mana 50% zat tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Zat-zat tersebut antara lain adalah nikotin, tar, dan zat lainnya. Efek dari mengkonsumsi zat tersebut adalah bisa menyebabkan kanker, menimbulkan efek kecanduan, dan bisa merusak jantung. Nah, ini bagus ini, Sebagai Bu. masyarakat yang sadar akan bahayanya rokok, kita harus mencegah generasi muda seperti belajar untuk menghindari rokok dengan cara menghindari rokok dari lingkungan sekolah, tidak boleh menggunakan sponsor dari perusahaan rokok untuk kegiatan yang melibatkan pemuda atau belajar. Orang tua memberikan contoh yang baik dengan tidak merokok di depan anak-anaknya, serta melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak ada waktu untuk merokok. Akan lebih baik apabila kita meninggalkan rokok pada saat kita masih sehat daripada dalam keadaan sakit hingga di ujung kematian. Rokok memang kegiatan yang bisa merusak tubuh kita dan lebih banyak kerugian yang kita dapatkan dibanding manfaat. Ya, terlihat jelas video tadi? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, Saiful, isi Iya, Bu. dari teks eksposisi tadi apa ya isinya dari video yang Ibu sampaikan tadi? Itu tentang merokok, Bu, ya. Bahaya merokok. Saiful merokok nggak? Iya, Dulu, itu, Bu. Bu. Baru kelas 10 itu, Bu. Dulu Terus, ketahuan oleh guru lalu berhenti. Oh, alhamdulillah, tobat ya. Sekarang kelas 10 berarti dulu kelas berapa itu ya, Bu, ya? Waktu merokok. Ya, dari SMP si Waktu Saiful. SD. Astagfirullah, Saiful. Ya, setidaknya Baru lagi aja langsung merokok tuh, Ipul tuh.
Oh, si Muji gimana, Hati-hati Kak? Pul, Si Muji. kanker bahaya. Nah, ya Iya, itu kantong setidaknya kering. dari teks tadi, Ibu juga ingin mengimbau karena Ibu melihat di sekitar sekolah kita ini para peserta didiknya merokok itu jadi candu ya. Jadi Ibu minta selain teksnya tadi pesan yang ingin disampaikan, kemudian bagian dari teks eksposisinya juga dapat. Ada yang ingin ditanyakan tidak dari video tadi? Atau sudah jelas ya? Di sana sudah Ibu jelaskan tadi bahwa eksposisi teksnya singkat, padat, dan jelas. Tadi hanya terdiri dari 4 paragraf saja. Di sana ada tesisnya, kemudian ada argumennya, ada rekomendasinya. Baik, untuk tugasnya, Ibu rasa sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah baik. Ibu. Ibu minta satu persatu dari tiap orang, tiap kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Nanti Ibu tunjuk ya siapa yang menyampaikan isi dari diskusinya. Kelompok 1, silahkan Muji. Apa tujuan dari teks yang kalian baca tadi? Ya Bu, tujuan dari teks eksposisi menjaga kesehatan lingkungan adalah mengajak pembaca untuk menjaga lingkungan dan bijak dalam mengelola sampah. Itu Baik. tujuannya, Bu. Bagus, benar Muji. Selanjutnya dari kelompok 1 masih ya, Belisa. Baca nak, apa ciri-ciri dari teks eksposisi yang bisa kalian temukan dari paragraf dari teks tadi? Tadi setelah berdiskusi kami menemukan ciri-ciri teks eksposisi disajikan singkat, padat, akurat dengan gaya informasi yang mengajak, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak dan tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya, Ibu. Oke, bagus nak jawaban Belisa. Selanjutnya ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan Ari. Apa Ya, yang baik, kalian temukan dari teks di LKPD tadi? Tesis, pernyataan pendapatnya. Ya, Bu. Nah, jadi hasil diskusi yang kami temukan di situ ada tesis atau pernyataan pendapat, yaitu permasalahan sampah yang tidak kunjung usai atau selesai. Nah, kemudian argumentasinya adalah sampah-sampah itu sebetulnya bisa diolah menjadi hal yang bermanfaat, misalnya diolah menjadi pupuk atau sampah padat. Kemudian juga bisa mempunyai nilai ekonomis, misalnya sampah plastik yang bisa dibentuk menjadi bunga. Nah, di situ ada keinginan penulis untuk mengajak kita mengelola sampah. Di situ kan dikatakan bahwa masih belum banyak yang tidak tahu bagaimana mengelola sampah itu. Makanya pada bagian itu disebutkan penulis ingin mengajak bagaimana kita mengelola sampah yang baik. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ari, jawabannya benar. Ya, Selanjutnya Bu. kelompok 3. Kelompok 3 untuk unsur-unsur teks eksposisinya ya, Ibu minta Glory. Glory silakan Ibu. sampaikan. Ya, jadi untuk unsur-unsur kebahasaannya yang ada pada teks ini, yang pertama kebahasaan yang ada pada teks menggunakan pronomina persona jamak, Bu, yaitu kata kita. Kemudian yang berikutnya ada konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi gabungan yang berupa dan, serta, dengan. Nah, kemudian ada konjungsi pertentangan. Contohnya itu sedangkan. Kemudian ada kata leksikal pada teks yaitu nomina sampah, tisu, dan botol contohnya, Bu. Kemudian ada verba menghasilkan, diolah, dan diuraikan. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih nak. Jadi apa yang kalian sampaikan sudah lengkap semua di sana, dari strukturnya, tujuannya, ciri, kemudian ada unsur dari teks eksposisi. Setelah kalian membaca teks tadi, Ibu harap kalian bisa mengambil pesan yang akan disampaikan oleh penulis ya. Di sana ada pesan, ada informasi yang akan disampaikan oleh penulis.
Ada sampai di sini ditanyakan untuk materi teks eksposisi? Sudah Jelas, ada, Ki? Bu. Jelas, Ya, Bu. alhamdulillah sudah jelas. Jadi setelah ini kegiatan terakhir kita akan ada penguatan. Tapi jangan lupa ya, tugas-tugas kalian tadi yang di KPD diminta dikumpulkan, Ibu tunggu nanti. Selanjutnya sekarang kita akan mengadakan sebuah kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi sekarang kita kalian HP-nya, kalian buka Google, silahkan kalian ketik Google. Kemudian kalian sudah dibuka Google-nya? Ketik Kahoot. Sudah, Ibu. Sudah, Baik. Bu. Kahoot it. Hah? Sudah di Google-nya. Ya. Hot, Ya, it. Ibu. it, Sudah di sana kalian tekan ada yang enter pin. it. Tunggu ya, Ibu. Sudah menampilkan pinnya. Pinnya nanti kalian lihat di layar kalian. Baik, Bu. Sebentar ya. Ini ada waktu ya nanti ya, ada waktunya. Jadi cepat-cepat menekannya. Soalnya nanti ada di layar Ibu. Layar HP kalian itu hanya ada 4 warna saja, sesuai dengan pilihan ABCD-nya. Kita Ya, lagi Bu. loading. Apa sudah? Nah, tiba-tiba tidak terlihat ini. Tadi sudah Ibu coba. Sana ya, kayaknya kebanyakan jendela dari komputer ini terbuka. Ibu, saya mau coba punya saya, bisa nggak, Bu? Benar atau nggak ini? Iya, coba-coba kamu tampilkan Glory Iya, Ibu. di kamera. Ini ya, Bu, ya, tadi, Bu. Ya, tapi ingat Ibu, ya benar ini. Seperti ini, yang lain juga ya, tampilannya seperti ini. Nanti terlihat yang mengikuti game itu berapa orang nanti, Nak. Ibu minta semua mengikut. Ya, tapi Oke, nanti Bu. Ibu berikan PIN-nya ini. Ibu menampilkan PIN-nya. Saya tutup dulu, Bu, ya, kalau gitu. Ya, silakan ditutup ya. Punya Bella ya, Bella sudah bisa terbuka. Oke, Nak, bentar. Ibu set screen ini kalau ini kalau kayak seperti ini terlihat tidak ada pinnya? Iya, Bu. Ada PIN-nya. Nah, silahkan kalian tulis. Nah, ini pinnya 2153314 215 3314. 3314. Oke, sudah? Nah, Rohani sudah. Bella. Sorry. Setidaknya 3 orang ini
bisa bermain sudah. Silakan yang lain yang mau masuk. Atau bertiga ini dulu ya. Kalau yang lain kesulitan sinyal mungkin. Oke, yang bertiga ini siap? Glory, Bella, dan Rohani? Siap. Siap, Ibu. Tekan start ya. Nanti keluar soal. Kalian sesuai jawaban kalian dengan warna yang ada di HP kalian. Baik, siap. Nah, silakan mulai. 10 detik saja ini satu soal. Oke. Salah, Bu. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya, soal Siap, Bu. 2. Salah semua ternyata. Baik, soal selanjutnya ya. Di antara berikut ini, manakah yang bukan struktur teks eksposisi? Yang bukan struktur teks eksposisi. Yang mana? Biru. Ayo. Nah, ada yang Genius. benar. Coba kita. Wah, Bella yang benar. Ini saya tidak bisa masuk, Bu. Kenapa? Jaringan Kurang tulisannya, cepat. Your network is slow, so you might Rekomendasi ya, Bu. delay. Oh, sinyal kayaknya ini kendala. Waduh, berarti tinggal si Betul, Bella Bu, dan si sinyal. Rohani. Iya, Oke, makanya. lanjut ya. Biar mereka berdua aja, Bu. Lagi, Rohani dan, Bu. Billy. Ya. Berikut merupakan ciri-ciri teks eksposisi kecuali yang bukan ciri-ciri teks eksposisi. Oh. Punya saya cuma kali ini benar. Nah. Iya, benar semua. Lanjut ya. Iya, Ibu. Akhirnya ada yang benar. Nah, bagian ini penulis mengemukakan alasan-alasan disertai data yang mendukungnya. Pengertian dari apa ini yang ada? Alasan-alasan yang disertai dengan data. Seru ya. Wah, ada. Ada waktunya ya, Bu ya. Wah, iya cuma 10 detik nah. Wah, Aduh. skip satu Belum soal baca berarti. ini, Bu. Kelamaan membaca kan, Bu Bel? Jangan Ya. dibaca di terawang. Oke, terakhir berikut adalah judul dari sebuah teks Eksposisi legenda Kabayan Argumen ya. Kemacetan. 4, 3, Betul. 2, 1. Oke. Ayo, Waktunya mana jawabannya? Glorinal juara 2-nya Rohani. Juara satunya Juara Bella. satunya Bella. Wah, Bella juara kelas Dapat ya. uang THR, Bu. Ya, terima kasih Kak ya Makasih, sudah. Bu. Mainannya Ya, mainannya menarik, Bu. Seru. iya. Iya, saya sama masuk Bu, nih. kalau ada yang bermasalah sinyal kayak saya, Ibu, kan nggak bisa. Aduh, kasihan Glory ya. Nanti Makanya. pertemuan berikutnya ya, Ibu perbanyak soalnya. Hari ini kita hanya percobaan saja. Baik, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Ibu harap kita selalu berada dalam keadaan sehat. Jangan lupa protokol kesehatannya kalau kalian berpergian kemana-mana. Baik, Bu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.